kabupaten, kecamatan sampai desa. Yang kami hormati para panglima dan perwira tinggi TNI dan Polri beserta jajarannya. Yang kami hormati para pimpinan ormas Islam, pimpinan pondok pesantren, ulama dan tokoh masyarakat. Yang kami hormati pimpinan perusahaan di wilayah Cikancung dan relasi PTBI jadi Gus katanya tadi. atau yang mewakilinya. Hadirin seluruh undangan termasuk para karyawan PTBI yang kami hormati pula. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada seluruh hadirin yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dengan kami dalam rangka peresmian pesantren ini. Hadirin yang dirahmati Allah, yang akan kami sampaikan bukan hanya laporan pembangunan, karena hanya sedikit data teknis yang dapat kami laporkan, justru lebih banyak non-teknisnya. Kami awali laporan ini dengan satu pertanyaan yang sering dipertanyakan, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim, yang pro maupun kontra, yang mendukung maupun curiga. Pertanyaan tersebut adalah, mengapa Pak Eko yang non-muslim membangun sarana peribadatan dan pendidikan Islam? Sebagian muslim menanyakan hal ini dengan nada curiga, jangan-jangan ada agenda di balik semuanya. Yang non-muslim menyayangkan, kenapa membangun sarana Islam, kenapa tidak membangun sarana non-muslim saja? Alasan membangun masjid sudah pernah diutarakan Pak Eko pada saat pendirian peresmian masjid, dan begitu juga pada saat peresmian TK, alasan membangun sekolah sudah disampaikan beliau. Jawaban dari pertanyaan mengapa muslim yang dalam tanda kutip diperhatikan oleh Pak Eko, dengan sangat logis beliau menjawab, karena 99% karyawannya adalah muslim dan sebagian besar warga Cikancung beragama Islam. Kalau membangun gereja mungkin yang datang nyamuk dan tikus, Pak, karena sedikit sekali agama Kristen di wilayah Cikancung. Setelah penjelasan ini kami berharap dari pihak muslim tidak ada lagi prasangka dan curiga, dan dari non-muslim tidak ada lagi rasa iri. Secara pribadi dan atas nama karyawan PT Bintang Indosmin Industri serta atas nama pengurus Yayasan Bakti Bintang Raya, kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian terhadap kesejahteraan karyawan, perhatiannya terhadap sarana dan prasarana pendidikan, sarana peribadatan Islam dan kepentingan umum. Banyak yang sudah Pak Eko berikan, diantaranya program ONH setiap tahun 2 orang, program karyawan teladan, beasiswa pendidikan untuk anak karyawan usia SD dan SMP yang tadi perwakilannya sudah menerima, setiap tahun berupa 2 setel seragam sekolah, sepasang sepatu dan alat tulis, serta pendidikan gratis di TKIT Bintang Raya. Hadirin rahimakumullah, melalui program ONH sejak tahun 2008 sampai 2014 sudah diberikan ONH kepada 13 orang karyawan terpilih. Sudah 4 orang menjadi haji, dan 9 orang masuk daftar tunggu sesuai kuota Sitkohat. Melalui program beasiswa pendidikan sejak tahun 2010 sampai 2014 sudah diberikan sebanyak 1.626 paket, terdiri dari paket untuk anak SD 1.267 dan paket untuk anak SMP 359 paket. Kemudian pada tahun 2010 dimulai pembangunan masjid, selesai tahun 2011 dan dinamakan Masjid Bintang Raya. Setahun kemudian membangun TK. Pendidikan di TKIT Bintang Raya yang sudah berjalan sejak tahun 2012 juga gratis bagi seluruh masyarakat, terutama warga kurang mampu. Gratis dalam arti gratis yang sebenarnya gratis 100%, mulai dari biaya pendidikan, alat tulis, buku paket, seragam, ongkos rekreasi, kegiatan lomba dan semuanya gratis, tidak dipungut biaya. Sekali lagi saya atas nama karyawan dan yayasan mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan untuk semua yang sudah diberikan oleh Pak Eko. Semoga mendapatkan balasan yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa diberi petunjuk dan hidayah di jalan yang lurus. Dan atas nama karyawan PTBI, kami bertekad untuk tetap setia
terhadap idealisme dan kepemimpinan Bapak. Kami tidak tergoda untuk berkhianat, karena bagi kami bekerja bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang idealisme dan keindahan tujuan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata perhatian dan kepedulian Pak Eko tidak berhenti sampai di situ. Sejak peresmian TK, beliau langsung mewacanakan pendirian pesantren. Dan untuk yang satu ini tidak mudah. Pengorbanannya cukup besar. Selain dana yang dibutuhkan besar, juga mendapat reaksi negatif dari pemegang saham lainnya di perusahaan, karena dianggap suatu pemborosan. Namun karena niatnya sudah bulat, dan dengan pertolongan Allah, akhirnya gedung pesantren tersebut alhamdulillah pada hari ini bisa terwujud, meskipun Pak Eko harus kehilangan salah satu pabriknya. Salah satu pernyataan beliau yang membuat kami bangga dan terharu adalah bahwa beliau lebih rela kehilangan pabrik daripada gedung pesantren ini tidak terwujud. Pak Eko lebih rela kehilangan pabrik demi terwujudnya gedung pesantren ini, dan itu sudah menjadi kenyataan. Gedung pesantren ini dimulai pembangunannya pada bulan Mei 2014, ditandai dengan peletakan batu pertama tanggal 20 Mei, dan secara fisik pembangunannya sudah selesai pada akhir bulan Februari 2015. Namun karena sesuatu dan lain hal, maka baru hari ini insya Allah akan diresmikan oleh yang terhormat Bapak Bupati. Gedung ini berdiri di atas tanah seluas 800 meter persegi yang insya Allah akan segera diwakafkan. Jadi dengan luas tanah yang sudah diwakafkan sebelumnya untuk masjid dan TK, totalnya menjadi 2.400 meter persegi. Luas bangunan utama pesantren 500 meter persegi, terdiri dari 2 lantai. Pondasinya ditopang 33 buah pile cake sedalam 15 meter dan struktur utama beton bertulang. Gedung pesantren ini disiapkan untuk menampung sekitar 80 santri. Lantai bawah terdiri dari 2 ruang kelas, kantor, perpustakaan, dan laboratorium komputer, gudang, ruang cuci, dan toilet. Lantai atas terdiri dari 5 kamar tidur santri dan 1 kamar tidur untuk ustadz pembimbing, ruang serbaguna, ruang makan, dapur, dan toilet. Selain bangunan utama juga disiapkan 2 unit bangunan rumah dengan total luas 100 meter persegi. Biaya yang sudah terpakai untuk pembangunan pesantren ini sebesar Rp1.261.302.000 dan masih akan bertambah untuk melengkapi perabotan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Jadi total biayanya sekitar 1,3 miliar. Dananya bersumber dari seluruh karyawan dan staf PT Bintang Industri yang memasukkan sumbangan ke kotak infak yang disediakan, dan kekurangannya ditanggung oleh Pak Eko. Saya tidak berani menyebutkan kekurangannya berapa, pasti banyak. Hadirin yang kami hormati, di bagian terakhir laporan ini kami sampaikan kendala dan kesulitan yang kami hadapi selama ini, baik sebagai pengurus yayasan maupun sebagai staf perusahaan, yaitu kebijakan Pak Eko yang secara tegas melarang dikeluarkannya biaya perizinan selain tarif resmi yang masuk kas negara. Inilah bagian tersulitnya. Tidak boleh keluar uang yang tidak jelas untuk memuluskan izin, karena itu menurut beliau masuk kategori suap, bagian dari korupsi. Suap dan korupsi sangat dilarang oleh negara dan diharamkan oleh agama. Namun kenyataannya sepertinya hal yang mustahil, mengurus perizinan tanpa uang melebihi ketentuan. Harus ada lebih untuk memuluskannya, dan hal ini dianggap biasa baik bagi yang memberi maupun yang menerima. Kami berharap dan kami tidak akan putus harapan agar di bawah kepemimpinan Bapak Bupati, Kabupaten Bandung bisa segera membenahi hal ini dan menjadi kabupaten yang bersih dari korupsi. Tentu tidak mudah Bapak, tetapi kalau ini bisa dilakukan tanpa diminta pun, kami warga Bandung siap mendukung Bapak Bupati. Dan satu hal lagi, Bapak Bupati yang terhormat, jalan di depan komplek masjid ini sampai ke PLN Gardu Induk Cikasungka sepanjang kurang lebih 400 meter tidak ada penerangan jalan umum. Padahal setiap bulan kami membayar PPJU. Hal ini sudah pernah kami tanyakan ke PLN. Katanya bukan tanggung jawab PLN, tetapi merupakan kewenangan Pemda dalam hal ini Dispertasi. Maka kami pun mengajukan surat kepada Dispertasi pada bulan Desember 2014, tetapi belum ada jawaban. Kemudian kami mengirimkan surat yang kedua pada awal Maret 2015, sampai saat ini belum ada tindak lanjut.
Mohon agar penerangan jalan juga diperhatikan karena sangat penting bagi keselamatan pengguna jalan khususnya di malam hari serta guna terciptanya lingkungan masyarakat yang aman dan kondusif. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu berdirinya pesantren ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.